161. Bangkrut dalam semalam. Setelah mendapat perintah dari Dion untuk mengeksekusi tabungan di rekening perusahaan Arnold, juga rekening pribadinya, Rams dengan cepat melaksanakan perintah tersebut. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit. 2 rekening perbankan milik Arnold ludes terkuras dan berpindah ke rekening lain. Kemudian dari rekening itu ditransfer lagi ke rekening lainnya. Sulit untuk dilacak oleh pemiliknya. Proses pemindahan uang milik Arnold itu disaksikan oleh Tuan Birawa, juga para petinggi Birawa Group, dengan ekspresi biasa-biasa saja, karena mereka sudah sering melihat kejadian seperti itu. Mereka tidak menyalahkan Dion atas keputusannya itu, karena kalau terus dibiarkan, akan membahayakan keutuhan perusahaan tempat mereka bekerja. Seperti seekor serangga yang ingin menggigit kita. Apakah harus kita biarkan begitu saja? Atau hanya sekedar mengusirnya? Sedangkan setelah diusir dan dibiarkan berkali-kali, serangga itu masih datang dan tetap mengganggu juga. Begitu jugalah dengan Arnold. Dari zaman kakeknya masih berkuasa, mengendalikan Birawa Group itu, Arnold sudah berkali-kali mencoba untuk mengganggu bisnis Birawa Group tersebut. Namun oleh Tuan Birawa, perbuatan itu tidak begitu ditanggapinya. Malah seperti diberi kesempatan untuk terus mengulangi perbuatannya itu. Entah ada rahasia apa antara Arnold dengan Tuan Birawa itu. Tapi di zaman Dion ini, perbuatan Arnold tidak bisa ditolerir lagi. Dan tidak dibiarkan begitu saja. Dengan tegasnya Dion memerintahkan kepada Rams untuk membuat perusahaan milik Arnold itu bangkrut dalam 1 menit. Dion terpaksa melakukan itu karena merasa terganggu oleh ulah Arnold yang selalu merongrong perusahaannya. Sudah dibiarkan berkali-kali, tapi masih tetap saja berusaha menjatuhkan perusahaan Birawa Group tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Arnold mengirimkan para penyusup dan para preman untuk mengganggu stabilitas keamanan perusahaannya. Dan puncaknya adalah ketika Arnold berkeinginan untuk mencuri sistem informasi perusahaan itu, serta merampok harta kekayaannya. Tentu saja Dion sebagai pemilik perusahaan itu tidak akan tinggal diam, atau membiarkan begitu saja masalah itu terjadi. Maka setelah mendapatkan persetujuan dari kakek juga seluruh bawahannya tersebut, Dion memberi perintah untuk mengeksekusi perusahaan yang dimiliki oleh Arnold itu. Sehingga terjadilah drama mengharukan, yang akan membuat heboh dunia, dan membuat Arnold stres besok, bahkan mungkin langsung gila malam ini juga. Perkiraan itu ternyata benar. Sesaat setelah Rams menarik semua uang perusahaan juga uang pribadinya, di layar handphone milik Arnold terpampang informasi bahwa seluruh tabungannya telah kosong, dan tidak tahu penyebabnya apa, dan siapa yang melakukannya. Berita itu tentu saja membuat Arnold kebingungan, panik dan takut. Selama ini, dia tidak pernah memikirkan dampak buruk dari niat busuknya itu. Malam ini benar-benar malam yang bersejarah baginya, karena perusahaan yang telah dirintis selama puluhan tahun bisa hancur hanya dalam semalam. Bahkan jika dia tahu seluruh harta kekayaannya itu telah raib hanya dalam waktu 1 menit,
Mungkin dia akan langsung gila. Karena panik dan rasa takut yang terus melanda, Arnold berusaha menghubungi orang-orangnya satu persatu. Tapi jawaban yang dia terima tidak bisa memberikannya solusi bagus. Pada akhirnya, dia menghubungi Pras agar bersama-sama mencari solusi tentang raibnya uang perusahaan juga uang pribadinya itu. Abis sudah riwayat kita Pras. Dan ini bisa gawat. Kita sedang berada di ambang kehancuran, ucap Arnold melalui sambungan teleponnya. Pras hanya diam saja, karena dia tahu apa yang terjadi. Ini pasti perbuatan dari pemilik perusahaan Birawa Group itu. Tapi dia tidak berani mengatakannya, karena telah diancam akan dihabisi oleh Burgon dan anak buahnya itu. Hanya itu saja. Pras juga mengetahui bahwa pemilik perusahaan Birawa Group tersebut tidak akan berhenti sampai di situ saja. Sampai sahabatnya itu benar-benar jatuh miskin akibat perbuatannya itu. Pada pagi harinya, karyawan perusahaan Arnold masuk bekerja seperti biasanya. Mereka belum mengetahui perihal raibnya uang perusahaan. Juga belum mengetahui sebentar lagi perusahaan tempat mereka bekerja itu akan gulung tikar, alias bangkrut. Dan benar saja, Arnold yang tidak masuk kerja didatangi oleh beberapa perwakilan konsorsium dan model perseorangan guna menanyakan perihal raibnya uang perusahaannya. Ditanya seperti itu, tentu saja Arnold tidak bisa menjawab dengan benar, sementara dia sendiri juga tidak tahu kenapa uang perusahaannya bisa hilang dalam sekejap. Karena tidak ada jawaban yang memuaskan, pihak konsorsium dan penanam modal lain melaporkan masalah itu ke pihak berwajib. Tapi Arnold memohon agar masalah itu tidak sampai ke meja hijau. Dia menyanggupi untuk menyerahkan aset perusahaan dan rumah mewahnya untuk disita oleh mereka, berikut semua aset-asetnya yang lain. 1 jam sesudah itu, Arnold telah berada di jalanan, didampingi oleh anak dan istrinya, sambil menenteng tas yang mungkin berisi pakaian. Entah akan menjadi apa dia nanti, kita pun belum tahu. Hani, bagaimana perasaanmu setelah malam tadi? Apakah masih ada ganjalan di hati? Tanya Ivory dengan suara mendayu. Aku merasa puas setelah bisa memberi pelajaran pada orang yang selalu merendahkan kakekku itu, jawab Dion, sambil merebahkan badannya di pangkuan calon istrinya tersebut. Aku yakin sekarang ini Arnold sedang berada di jalanan. Mungkin sudah menjadi gelandangan pula, kalau tidak ada orang yang mau menampungnya, ucap Dion lagi. Baguslah kalau begitu Hani. Sesekali beri dia pelajaran yang tidak akan bisa dilupakannya seumur hidup. Sambut Ivory mendukung pernyataan dari Dion itu, sambil tangan mungilnya membelai rambut Dion dengan lembut. Diperlakukan seperti itu, dia jadi terlena. Dan tak lama sesudah itu, Dion tertidur di pangkuan Ivory dengan pulasnya. Terlihat benar kalau Dion haus akan kasih sayang seorang wanita. Baru dibelai begitu saja, sudah lelap tertidur di pangkuan seorang gadis pula. Ivory yang melihat kekasihnya tertidur seperti itu, memandangi wajah Dion sepuasnya. Sesekali tangan lembutnya membelai pipi Dion dengan mesra.
Di dalam hatinya membatin sendiri dan berkata, "Sebegini menderitakah hatimu sayang? Sampai ada gurat kesedihan di wajahmu yang lugu ini. Aku janji, setelah kita menikah nanti, aku akan memberikan kebahagiaan padamu setiap saat. Tak akan kubiarkan hatimu sedih dan gundah gulana. Jika itu terjadi juga, maka aku merasa gagal sebagai seorang istri. Namun percayalah kasih, aku berjanji akan mendampingimu dalam suka maupun duka, dan tak akan kubiarkan kau menanggung beban hidupmu sendiri." Di sebuah perempatan jalan raya kota Es, terlihat sepasang suami istri dan 2 orang anaknya sedang berjalan beriringan di bawah panasnya terik matahari. Pakaian yang mereka kenakan pun sudah basah kuyup terkena keringat. Tidak tahu arah mana yang akan mereka tuju. Yang mereka tahu adalah terus saja melangkah, mengikuti kaki yang sudah mulai lelah dan tidak kuat lagi berjalan. "Pa, kita mau kemana? Rara capek, Pa," ucap anak perempuan keduanya, sambil menyeka keringat yang mengalir di dahinya dengan deras. "Sabarlah nak, kita akan pergi ke rumah nenekmu. Siapa tahu mereka mau menerima kita dan memaafkan kesalahan Papa," jawab Arnold sambil menitikkan air mata tanda sedih. "Sebenarnya apa yang terjadi suamiku? Kenapa bisa perusahaan besarmu itu diambil alih oleh orang lain?" tanya Jennifer, istri Arnold itu penasaran. "Ini semua terjadi karena keserakahan Kuma yang ingin menguasai perusahaan orang lain," jawab Arnold menyesal. "Apa yang telah kau lakukan pada perusahaan itu, sehingga malah perusahaanmu sendiri yang disita oleh pihak bank?" tanya Jennifer lagi semakin penasaran. "Kau tahu kan si Birawa itu?" tanya Arnold mengingatkan istrinya. "Ya, aku tahu siapa dia. Dia orang yang telah menggagalkan usahamu untuk menguasai 2 perusahaan besar yang sekarang telah menjadi miliknya itu," jawab Jennifer lancar. "Kau benar. Karena sakit hati, perusahaan yang aku inginkan tidak jatuh ke tanganku, padahal aku sudah berusaha dengan keras. Maka aku selama bertahun-tahun, aku menaruh dendam padanya dan berusaha untuk menghancurkan perusahaan Birawa Group itu. Tapi ternyata malah menjadi bumerang bagiku," ucap Arnold penuh penyesalan. "Aku kira Birawa Group itu masih dipegang oleh Birawa itu. Tapi ternyata, menurut kabar yang kudengar, yang mengendalikan perusahaan itu sekarang adalah cucunya. Apakah tidak sebaiknya kau meminta maaf saja padanya suamiku?" ucap Jennifer memberi usul. "Itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena aku sangat membenci si Birawa itu," bantah Arnold sengit. "Sekarang singkirkan dulu antara benci dan dendammu itu. Apakah kau mau keluarga kita akan menderita seperti ini selamanya? Kau lihatlah anak-anak kita itu. Mereka masih belum begitu besar, dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita, juga harta untuk mendidiknya." Tangkis Jennifer tidak mau kalah. Kemudian menyambung lagi perkataannya. "Kalau usahamu sudah bangkrut seperti itu, dengan apa kita akan menghidupi mereka?" ucapnya lemah. "Papa juga bingung, Ma. Sejujurnya Papa menyesal karena telah bersikap serakah seperti ini.
Papa tidak menyangka bahwa hanya dalam masa 1 malam, bahkan mungkin lebih singkat daripada itu, perusahaan yang Papa bangun selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Papa benar-benar sangat menyesal, Ma. Ucap Arnold sudah mulai putus asa, dan tidak tahu apa lagi yang akan dilakukannya di masa yang akan datang. Tapi apakah kita tidak bisa menaiki kendaraan umum itu, Pak? Kasihan anak-anak kita, kalau dipaksa berjalan kaki sejauh ini. Atau bagaimana kalau kita charter saja angkutan umum itu, untuk pergi ke rumah ibuku? Ucap Jennifer mencoba memberi solusi. Jangankan untuk menyewa mobil, untuk makan saja Papa sudah tidak punya. Entah kalau Mama mungkin masih menyimpan uang kontan saat ini, ujar Arnold menyedihkan. Kebetulan uang yang tersisa tinggal 100.000, dan itu pun sudah digunakan untuk membeli makanan dan minuman kita tadi. Jawab Jennifer apa adanya. Kalau tak salah, hari ini adalah jadwal Papa untuk mentransfer uang ke rekening Mama. Ucap Jennifer mengingatkan suaminya itu. Itulah yang kusesalkan, Ma. Kenapa tidak kutarik uang itu sebanyak-banyaknya? Agar ketika kita seperti ini, setidaknya kita tidak perlu kelaparan dan kelihatan seperti gelandangan yang menyedihkan. Kesal Arnold tiada terkira. Bagaimana kalau Mama jual saja cincin kawin kita ini, Pak? Usul Jennifer tiba-tiba. Jangan. Itu tidak boleh. Jawab Arnold menolak usul dari istrinya tersebut. Tapi Pak, anak-anak kita juga butuh makan dan minum. Jadi tolong izinkan Mama menjual cincin kawin ini. Nanti kalau Papa sudah dapat kerja, dan sudah ada penghasilan, baru Papa ganti cincin kawin itu. Sanggah Jennifer masih tetap ngotot. Walaupun bisa diganti, tapi tetap tidak akan sama. Tangkis Arnold tidak mau kalah. Apakah Papa tidak punya tabungan lain selain daripada tabungan tersebut? Tanya istrinya berharap. Tidak ada sama sekali. Semua aset-aset Papa sudah disita oleh pihak bank, juga oleh penanam modal perseorangan itu. Jadi tidak ada satupun yang tersisa sekarang. Jawab Arnold jujur. Oh begitu. Alangkah tragisnya nasib kita sekarang, Pak. Ratap pilu Jennifer menyentuh hati. Sudah lama. Jangan disesali lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Ayo lanjutkan perjalanan lagi. Hanya tinggal beberapa kilo lagi. Mudah-mudahan kita sudah sampai di sana sebelum hari menjelang petang. Ucap Arnold memberi semangat kepada istrinya. Pa, Rara lapar. Ucap anak gadisnya merengek meminta makan. 162. Dion serius. Sabar ya sayang. Sebentar lagi kita sampai di rumah nenek. Nanti di sana Rara bisa makan sepuasnya. Jawab Arnold berusaha menenangkan putri keduanya itu. Dengan janji-janji kosong. Dari tadi sebentar sampai, tapi belum sampai juga pun. Protes Rara kesal, dengan ciri khasnya sebagai seorang anak kecil. Rara capek, biar Papa gendong ya. Bujuk Arnold penuh kasih sayang, sambil meraih tubuh mungil Rara, lalu diletakkan di punggungnya. Rara, gadis mungil usia 10 tahun, yang tidak tahu apa-apa itu, telah menjadi korban keserakahan dari ayahnya sendiri. Dalam usia segitu,
dipaksa untuk merasakan pahit getirnya kehidupan jalanan. Walau di luaran sana, masih banyak anak-anak seusianya yang telah lama mengalami pahitnya hidup sebagai orang yang tidak punya. Tapi kasus Rara berbeda. Dari kecil sampai usianya 10 tahun ini, dia belum pernah merasakan kesusahan seperti itu. Namun setelah ayahnya bangkrut, baru dia merasakan hidup sebagai orang miskin dan tak punya. Sedangkan kakaknya, Catherine, gadis berusia 13 tahun, sudah pernah merasakan pahit getirnya kehidupan ketika harus terbuang dari keluarga Arnold karena kehadirannya tidak diterima oleh orang tuanya sendiri. Dia terpaksa dititipkan ke rumah neneknya yang hidup melarat, walau menantunya itu kaya raya. Sejak usia 3 tahun, Catherine diharuskan keluar dari rumah Arnold, hanya gara-gara dia memecahkan guci antik kesayangan ayahnya itu, secara tidak sengaja. Dion serius. Sabar ya sayang. Sebentar lagi kita sampai di rumah nenek. Nanti di sana Rara bisa makan sepuasnya, jawab Arnold berusaha menenangkan putri keduanya itu, dengan janji-janji kosong. Dari tadi sebentar sampai, tapi belum sampai juga pun, protes Rara kesal, dengan ciri khasnya sebagai seorang anak kecil. Rara capek, biar papa gendong ya, ujuk Arnold penuh kasih sayang, sambil meraih tubuh mungil Rara, lalu diletakkan di punggungnya. Rara, gadis mungil usia 10 tahun, yang tidak tahu apa-apa itu, telah menjadi korban keserakahan dari ayahnya sendiri. Dalam usia segitu, dipaksa untuk merasakan pahit getirnya kehidupan jalanan. Walau di luaran sana, masih banyak anak-anak seusianya yang telah lama mengalami pahitnya hidup sebagai orang yang tidak punya. Tapi kasus Rara berbeda. Dari kecil sampai usianya 10 tahun ini, dia belum pernah merasakan kesusahan seperti itu. Namun setelah ayahnya bangkrut, baru dia merasakan hidup sebagai orang miskin dan tak punya. Sedangkan kakaknya, Catherine, gadis berusia 13 tahun, sudah pernah merasakan pahit getirnya kehidupan ketika harus terbuang dari keluarga Arnold karena kehadirannya tidak diterima oleh orang tuanya sendiri. Dia terpaksa dititipkan ke rumah neneknya yang hidup melarat, walau menantunya itu kaya raya. Sejak usia 3 tahun, Catherine diharuskan keluar dari rumah Arnold, hanya gara-gara dia memecahkan guci antik kesayangan ayahnya itu, secara tidak sengaja. Guci peninggalan zaman kuno, dari dinasti kerajaan Cina tempo dulu, yang berharga 1 miliar tersebut, pecah secara tidak sengaja, karena ditabrak oleh Catherine, ketika dia sedang berlari-larian di dalam rumah mewah ayahnya itu. 3 hari kemudian, Catherine dibawa ke rumah neneknya untuk diasuh di sana, karena menurut penilaian Arnold, Catherine itu terlalu nakal dan susah diatur. Karena kejadian itulah, ibunya Jennifer menjadi marah kepada menantunya tersebut. Dan sejak saat itu pula, dia bersumpah, tidak akan lagi mau menerima bantuan apapun dari Arnold menantunya itu, hingga dia rela hidup melarat dan makan seadanya. Catherine yang masih berusia balita itu tidak tahu apa-apa. Dengan tekun,
Neneknya merawat serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Karena di rumah itu dia tinggal sendiri, setelah ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kehadiran Catherine bisa sebagai obat pelipur lara. Setelah Catherine berusia 12 tahun, barulah Arnold tergerak hatinya untuk membawa kembali anaknya tersebut pulang ke rumah. Tentu saja mertuanya tidak terima dengan tindakan sewenang-wenang dan seenaknya dari Arnold tersebut. Dengan beringas, Monita, ibunya Jennifer itu, mengusir Arnold dari rumah sederhananya, tapi usahanya tidak berhasil. Arnold tetap memaksa agar Catherine itu tetap ikut pulang bersamanya, walau neneknya menghalang-halangi dengan segala cara. Dibantu oleh beberapa pengawal, Arnold berhasil merebut Catherine dari tangan mertuanya itu. Bertambah benci dan dendamlah Monita pada Arnold itu, dan bersumpah tidak akan mau menerima kedatangan Arnold tersebut sampai kapanpun. Tapi saat ini Arnold dan keluarganya tersebut sedang menuju ke rumah mertuanya itu untuk tinggal di sana, karena dia sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Apakah mereka diterima atau tidak, kita juga belum tahu kelanjutannya. 1 minggu kemudian, malam itu, bulan sedang bersinar dengan terangnya. Cuaca cerah tanpa awan, membantu sinar bulan menerangi sebagian permukaan bumi dengan anggunnya. Saat bulan purnama itu, Dion dan Ivory sedang duduk berdua di sebuah gazebo mewah yang menghadap ke laut lepas. Walaupun jaraknya lumayan jauh, tapi karena terang bulan dan banyaknya kapal yang lalu lalang di laut tersebut, Dion dan Ivory bisa melihat aktivitas di atasnya. Ketika sedang duduk berdua itu, Dion memulai membuka suara. "Ivo, bagaimana pendapatmu jika kita meresmikan hubungan ini saja? Jadi setiap saat, kau bisa berada di depanku dan menghiburku, sama seperti malam ini," ujarnya merayu. Ivo tidak menjawab atau langsung merespon. Dia benar-benar terkejut mendengar ucapan yang spontan itu dari mulut Dion, orang yang selama ini dikenal sangat sibuk dan dingin itu. Tapi malam ini, Dion sendiri yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Hatinya menjadi berbunga-bunga, lidahnya keluh, dan tidak mampu untuk menjawab ya atau tidak. Namun beberapa saat kemudian, hatinya bersorak gembira, berbarengan dengan rasa terkejutnya itu. Sebagai seorang gadis, pasti mendambakan dilamar oleh laki-laki yang dicintainya. Ketika mendengar tawaran dari Dion itu, Ivory sangat senang sekali. Kemudian berkata, "Apapun yang Hani putuskan, Ivo menurut saja," ujarnya malu-malu. "Kalau begitu, berarti kau bersedia menikah denganku?" tanya Dion mencoba menggoda Ivory dengan kerlingan matanya. Ivory yang digoda seperti itu menjadi malu. Kemudian refleks mencubit tangan Dion dengan manja. "Ini berita bagus. Aku harus menyampaikan berita ini pada kakek, agar dia bisa mengatur rencana melamarmu," respon Dion senang. Kemudian merengkuh tubuh ramping Ivory dan dipeluknya dengan mesra. Dion memandang wajah Ivory lekat-lekat untuk mencari kesungguhan dan keteduhan di wajah cantiknya itu. Dengan manisnya Ivory tersenyum.
kemudian memejamkan matanya, pertanda mengharapkan sesuatu. Dengan Dion menempelkan bibirnya di bibir Ivory, kemudian menggulungnya dengan lembut, lama dan lama sekali. Waktu terasa berhenti. Bulan yang bersinar terang menunduk malu-malu ketika melihat dua sejoli sedang memadu kasih di bawah tatapannya. Hewan-hewan yang biasanya berterbangan di sekitaran villa pun tidak berani melintas. Begitu juga dengan hewan-hewan tanah, tidak berani mengeluarkan suara, karena takut mengganggu kemesraan sepasang sejoli itu. Awan tipis akhirnya datang, dan malu-malu melintas, sambil mengintip kemesraan dua anak manusia yang sedang dimabuk cinta. Dunia benar-benar indah terasa. Batin semua makhluk yang melihat kemesraan mereka berdua. Kilas balik perjalanan Arnold dan keluarga. Waktu telah menjelang petang. Sebentar lagi beranjak Arnold dan keluarga akhirnya sampai di kediaman orang tua Jennifer dengan kondisi kelelahan. Rara yang sudah tertidur dalam gendongan ayahnya, terbangun karena mendengar ribut-ribut antara Monita dan ayahnya itu. Pertengkaran tidak bisa terelakkan lagi. Jennifer sebagai anak, tidak bisa menengahi pertengkaran tersebut. Dia hanya berusaha menyabarkan ibunya itu, agar tenang, supaya Arnold atau dirinya bisa menjelaskan duduk perkaranya. Tidak mudah untuk meyakinkan Monita, yang sedang tersulut emosi itu untuk sabar. Tapi pada akhirnya, Monita diam juga. Mungkin sudah kehabisan kata-kata. Aku minta maaf Bu, karena selama ini telah bersikap sewenang-wenang pada Ibu dan Catherine, ucap Arnold membuka suara, setelah melihat ibunya sedikit tenang. Sungguh kami menyesal, karena telah bersikap sombong seperti itu, ucap Arnold lagi, sambil bersimpuh di kaki ibu mertuanya tersebut. Monita hanya diam saja, malah memalingkan mukanya ke arah lain karena kesal. Katakan, kenapa kalian ke sini? Tanya Monita ketus, tanpa memperdulikan permohonan maaf dari Arnold tersebut. Perusahaan Arnold bangkrut Bu, disita oleh pihak bank. Karena ada orang yang sudah mencuri uang perusahaan, hingga tidak mampu membayar kewajiban hutang. Jawab Jennifer terus terang. Aku tahu sifat suamimu itu, tamak dan serakah. Sudah punya perusahaan sendiri, tapi masih mau merebut perusahaan orang lain. Tangkis Monita terkesan menyalahkan Arnold. Sifatnya yang kurang baik itu akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sanggah Monita lagi apa adanya. Ini tidak seperti yang ibu bayangkan. Protes Jennifer tidak terima. Jangan berkelit lagi. Ibu sudah tahu apa yang terjadi. Pasti suamimu itu telah membuat masalah dengan orang lain, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan suamimu itu. Tangkis ibunya ketus. Dari mana ibu tahu? Tanya Jennifer penasaran. Dengan sifat suamimu yang seperti itu, yang tidak pernah mengenal kata puas, pasti ingin meluaskan pengaruhnya. Harta yang didapat, dianggapnya tidak pernah cukup dan ada. Maka dia berusaha merampas hak orang lain. Jawab ibunya dengan suara berintonasi tinggi. Kemudian mengambil nafas sejenak, lalu melanjutkan perkataannya lagi. Ibu tahu masalahnya, karena ada yang menyampaikan pada ibu.
Dan sebenarnya ibu juga sudah tahu apa yang terjadi pada kalian. Karena sebelum kalian datang, sudah ada orang-orangmu yang mengabarkan itu pada ibu. Ibu memang sengaja tidak menghubungi kalian. Karena ibu yakin, pasti kalian akan datang ke sini. Karena rumah kalian disita. Dan ternyata perkiraan ibu benar. Sekarang kalian ingin tinggal di rumah ibu kan? Kata Monita merasa tidak senang. Benar Bu. Hanya rumah inilah yang menjadi tumpuan kami untuk berteduh. Karena semua aset-aset perusahaan Arnold sudah disita. Dan tidak menyisakan sedikit pun. Bagaimana kalau ibu menolak? Tanya Monita masih kesal. Ibu lihatlah si Rara ini. Dia sudah sangat kelelahan. Dan ibu lihatlah juga Catherine. Cucu ibu itu. Sepertinya dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Ucap Jennifer mencoba merayu ibunya. Dengan menyodorkan kedua anak gadisnya tersebut. Monita mendadak tersentak. Karena dari tadi dia hanya melampiaskan kekesalan dan kemarahannya saja, tanpa melihat keberadaan kedua cucunya itu. Kemari sayang. Jangan hanya berdiri di situ. Kata Monita sambil merentangkan tangannya ingin memeluk Catherine dan Rara. 163. Setelah sekian lama. Semasa kuliah dulu. Boleh dikatakan, Dion tidak banyak mempunyai teman baik. Hanya beberapa orang mahasiswa yang mau berteman dengannya, termasuk Emily. Sebahagian besar mahasiswa, yang satu jurusan dengan Dion, selalu menganggap bahwa Dion itu mahasiswa miskin. Bisa kuliah di situ karena faktor keberuntungan saja. Setiap hari boleh dikatakan, Dion selalu mendapat tatapan sinis dari para mahasiswa kaya itu. Tapi Dion cuek-cuek saja. Salah satu mahasiswa yang paling sering membuli Dion waktu itu adalah Tommy. Anak seorang pengusaha daerah yang kaya raya dari kota M. Dia bisa kuliah di kampus itu karena rektornya masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Tommy lebih memilih kuliah di situ ketimbang di kotanya sendiri, karena IQ-nya yang di bawah standar. Kalau dia kuliah di kotanya sendiri, ayahnya khawatir kalau Tommy tidak bisa lulus, karena sistem pendidikannya yang sangat ketat. Tapi kalau dia kuliah di kampus yang dipimpin oleh kerabatnya tersebut, ayah Tommy berharap Tommy bisa dibantu dalam segala hal. Dengan mengandalkan kekuasaan dan kekayaan ayah juga kerabatnya tersebut, dia sering menindas dan bersikap sewenang-wenang pada mahasiswa lain, terutama pada si Dion itu. Tapi Dion tidak menanggapinya dengan serius. Dengan tekun Dion terus belajar dan belajar, hingga prestasinya melejit menjadi peringkat pertama dalam jurusan manajemen bisnis di fakultasnya. Bahkan ketika diwisuda, Dion memperoleh gelar mahasiswa terbaik dengan nilai sempurna sekampusnya tahun itu. Selain Tommy, mahasiswa dan mahasiswi lain yang selalu membuli dan menghina Dion adalah Raymond dan Rizka. Mereka berdua juga anak-anak orang kaya, pengusaha sukses dan bankir ternama di kota S. Setiap hari, kerja mereka adalah membuli dan mempermainkan Dion. Apalagi si Rizka itu. Entah kenapa, dia begitu benci sekali pada Dion. Mungkin karena cintanya tidak diterima oleh Dion waktu itu. Dia sudah tahu bahwa Dion itu miskin.
tapi tetap saja dipilihnya untuk menjadi pasangan. Padahal di depan teman-teman sesama orang kaya, Rizka pernah mengatakan, kenapa dia memilih Dion. Alasannya adalah ingin memanfaatkan otaknya yang cerdas itu. Tapi dengan sopannya Dion menolak. Atas penolakan Dion itu, Rizka menjadi marah dan tidak senang. Dari perasaan suka berubah menjadi benci satu. Setiap hari dia dan teman-temannya yang lain, termasuk Tommy dan Raymond, terus saja mengganggu Dion jika ada kesempatan. Tapi Dion tetap diam saja, hingga pada suatu waktu. Karena sikap mereka sudah sangat keterlaluan, Dion dengan beringasnya menghajar Raymond dan Tommy, juga anak buahnya yang lain, sampai babak belur. Peristiwa itu didengar oleh pimpinan perguruan tinggi tersebut, dan memutuskan menghukum Dion dengan mengganti rugi dan membiayai seluruh pengobatan mereka. Tentu saja Dion yang tergolong miskin dan kurang mampu itu tidak bisa memenuhi tuntutan dari pihak kampus. Sebagai gantinya, Dion dihukum untuk membersihkan areal kampus setelah habis kuliah selama 3 bulan. Selama masa hukuman itu, Dion terus saja dicaci, dimaki, dibully dan dilempari dengan botol-botol bekas bahkan batu. Tapi Dion tetap tidak melawan perbuatan mereka, karena dia di bawah ancaman. Pihak kampus pun tidak mau sembarangan mengeluarkan Dion, karena mereka tahu Dion tidak bersalah. Lagi pula adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi kampus tersebut, dikarenakan otaknya yang sangat cemerlang itu. Jadi selama kurang lebih 3 tahun, Dion terus belajar, sambil sesekali mengalami penghinaan dari orang-orang yang sangat membencinya itu. Hari ini, Rizka, Tommy dan Raymond bertemu kembali dengan Dion di kota Golden City miliknya itu, dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Rizka sampai saat ini belum juga menikah, karena seleranya sangat tinggi sekali. Dia tidak akan mau sembarangan memilih pria untuk menjadi suaminya. Di samping itu dia merasa bahwa usianya belum terlalu tua, dan masih di bawah 26 tahun. Sementara Tommy dan Raymond, mereka sudah menikah. Tetapi karena sifat mereka yang tidak bertanggung jawab, dan tidak memperdulikan keluarga, istrinya memilih untuk berpisah, dan pergi dari kehidupan mereka. Tunggu teman-teman. Sepertinya aku kenal dengan pemuda itu. Kalau tidak salah, itu Dion. Mahasiswa miskin di kampus kota B dulu. Teriak Rizka terkejut. Kemudian dia mendatangi Dion, diikuti oleh teman-temannya yang lain. Halo Dion, apakah sampai saat ini kau masih tetap miskin juga? Kapan majunya? Ucap Rizka sesaat setelah dekat dengan Dion, sambil bergaya di depan Dion. Padahal di sampingnya ada Hans, Erik, Anjani dan lain-lain. Dion menoleh ke arah orang yang menegurnya itu dengan tatapan hingga membuat Rizka menjadi merinding melihatnya. Ternyata kau Rizka, mahasiswa, berotak pas-pasan waktu kuliah dulu. Tumben ada di sini. Ada keperluan apa? Respon Dion cuek. Beraninya kau. Bentak Rizka marah, dan ingin menamparkan wajah Dion. Tapi ditangkap oleh pengawalnya. Biarkan saja, ucap Dion singkat, mencegah agar Hans tidak main tangan pada seorang perempuan sombong seperti itu.
Oh, ternyata kau sudah mampu membayar orang untuk menjadi kacungmu ya. Ledek Rizka merendahkan Dion dan Hans. Tak lama setelah Rizka mengucapkan kata-kata itu, puluhan orang pengawal merangsek mendekati Dion, lalu mengelilinginya, seperti ingin menunjukkan jati diri Dion yang sebenarnya. Salam Tuan Muda. Maaf kami terlambat datang, ucap puluhan pengawalnya itu sambil membungkukkan badan ke arah Dion dengan sikap hormat. Raymond, Tommy dan Rizka, serta teman-temannya yang lain, yang melihat kejadian itu, tercengang dan terpaku diam. Dion yang mereka anggap manusia rendah dan mahasiswa miskin dulu, sekarang tengah menerima penghormatan yang sangat besar itu. Siapa kau sebenarnya? Tanya Rizka dengan kaki gemetar. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kebetulan, kota dan restoran yang ingin kalianku datangi ini adalah milikku. Jadi santai saja, jawab Dion cuek dan terkesan sombong. Oh iya. Kalau nanti kalian tidak mampu membayar harga makanan di restoran ini, silakan hubungi manajernya. Aku akan memberikan potongan harga, atau memberi kalian makan secara gratis. Ucap Dion memberi pukulan telak pada sikap sombong mereka, lalu melangkah pergi, diikuti oleh para pengawalnya itu. Langkahnya sangat gagah sekali, mantap dan terarah. Di sampingnya ada Hans dan Erik, sedang di belakangnya ada Anjani dan 3 gadis Shanghai. Juga ada 4 gadis karateka, berjalan sedikit di belakangnya. Sementara di bagian terakhir, ada puluhan pengawal elit, yang juga sedang berjalan mengikutinya. Pemandangan itu tentu saja membuat orang-orang yang tadi sempat bersitegang dengan Dion menjadi bergidik ngeri. Andai tadi mereka terus memprovokasi Dion, maka bisa dipastikan mereka akan babak belur dihajar oleh para pengawalnya itu. Untung aku tidak sempat memprovokasinya atau melakukan perbuatan bodoh yang sama. Jika aku nekat tadi, aku tak tahu apa yang akan terjadi pada tubuhku ini. Ucap Tommy dengan tubuh menggigil. Aku juga demikian. Mulutku tadi hampir saja mengucapkan kata-kata kotor. Tapi untung para pengawal itu cepat datang. Jika tidak, ucap Raymond juga ketakutan. Tidak bisa meneruskan kata-katanya. Kau juga siris. Kenapa juga kau memprovokasinya tadi, tanpa melihat situasi terlebih dahulu? Untung Dion masih tetap bersikap cuek sama seperti dulu. Kalau dia emosi gara-gara kau, abislah kita, sambung temannya yang lain. Aku mana tahu akan berakhir seperti ini. Aku hanya sekedar menyapanya saja. Tapi tidak disangka, jawaban Dion malah membuatku tersinggung, dan ingin menamparnya. Kalau sempat tadi tanganku sampai di wajah Dion, habislah aku. Respon Rizka juga dengan tubuh merinding. Makanya lain kali, lihat dulu situasinya. Jangan asal gampar saja. Kalau tadi Dion marah, urusannya bisa berabe tahu. Protes temannya kesal. Rizka tidak menanggapi omelan teman-temannya itu. Dia malah sibuk berkata sendiri. Tapi aku heran, bagaimana Dion bisa memiliki kota ini? Berikut bangunannya, juga termasuk restoran yang ingin kita kunjungi ini. Ujarnya lirih.
tapi masih bisa didengar oleh teman-temannya itu. Kau kan tahu siapa Dion itu? Mahasiswa tercerdas pada zamannya. Kita ini hanya serpihan kecil dari kepintarannya itu. Jawab Raymond memuji Dion. Aku harus mendapatkannya. Bagaimanapun caranya. Batin Rizka dalam hati. Walaupun sudah menikah, aku tidak peduli mau jadi yang keberapa. Batinnya lagi. Kemudian mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam restoran. Karena hari ini, dia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-25. pp. 164. Terus awasi dia. Rombongan Rizka, yang terdiri dari Tommy, Raymond, Mona dan lain-lain itu, saat ini sedang makan di ruang VIP restoran mewah, yang sengaja dipesan oleh orang tua Rizka, untuk melangsungkan pesta ulang tahunnya yang ke-25. Mereka sengaja datang ke kota Golden City, karena tertarik dengan kemegahan dan kepopuleran kota tersebut. Walaupun masing-masing dari mereka tidak berasal dari kota yang sama, tetapi Rizka sengaja mengundang mereka untuk bertemu di kota Golden City, karena jarak kotanya dengan kota ini tidak terlalu jauh. Sewaktu sedang makan-makan itu, Tommy menyempatkan diri bertanya kepada Rizka tentang Dion. Aku mana tahu siapa Dion itu. Aku saja terkejut ketika mendengar dia mengaku sebagai pemilik kota sekaligus restoran yang sedang kita tempati ini. Jawab Rizka apa adanya. Kalau Dion sudah bisa memiliki sebuah kota, berarti dia bukan orang sembarangan. Apakah kau masih berani untuk mengusiknya lagi, Tommy? Tanya Mona penasaran. Ingin mengetahui bagaimana sikap Tommy setelah tahu Dion telah berubah menjadi orang kaya. Entahlah. Aku sendiri masih bimbang. Apakah akan membuat perhitungan dengan Dion atau tidak? Walau hatiku ingin. Tapi melihat para pengawalnya tadi, hatiku menjadi ciut. Jawab Tommy jujur. Bagaimana denganmu, Raymond? Bukankah kau juga menaruh dendam pada Dion itu? Tanya Rizka pula pada Raymond. Apalagi aku, yang hanya sedikit menguasai ilmu bela diri. Kalau dibandingkan dengan Dion dulu, aku tidak ada apa-apanya. Jawab Raymond malu-malu. Tapi aku heran. Bagaimana Dion bisa mengalahkan kita seorang diri waktu itu? Ucap Tommy mengenang masa lalu. Aku lihat, ilmu bela dirinya sangat mumpuni. Apakah ketika dia kuliah itu, atau jauh sebelumnya, Dion sudah mempelajari ilmu bela diri tersebut? Sambung Tommy lagi. Nah, kalau itu pun aku tidak tahu. Jawab Raymond apa adanya. Sudah. Jangan kita bicarakan orang yang tidak jelas. Dan jangan berani lagi kita mengganggu Dion. Bentak Rizka merasa terganggu makannya. Tapi tak lama sesudah itu dia berkata kembali. Satu hal yang perlu kalian ingat. Aku Rizka akan menaklukkan Dion, yang sekarang sudah berubah menjadi orang kaya itu. Ucapnya percaya diri. Tak seorang pun yang merespon perkataan Rizka barusan. Malah mereka tersenyum geli ketika mendengar Rizka mengucapkan kata-kata bodohnya itu. Tapi dia tidak peduli. Dengan pede dia melanjutkan berkata, kalau benar dia pemilik kota ini, maka aku tidak akan segan-segan lagi menggodanya dengan segala macam cara. Ucapnya spontan.
sehingga membuat teman-temannya kali ini bereaksi dan melongo diam. Makanan dan minuman yang sudah ada di mulut mereka tersembur keluar karena terkejut. Kau itu ya? Pantang melihat orang kaya, walau buruk rupa. Langsung saja kau embat termasuk Dion itu. Sebaiknya kau berkacalah Rizka. Ejek Tommy meragukan tekad Rizka itu. Kau belum tahu dan melihat kemampuanku Tommy. Bagaimana aku menaklukkan seorang laki-laki, apalagi seorang Dion, yang lugu itu. Sanggahnya kesal, tapi penuh tekad kuat. Kau jangan percaya diri dulu, dan berpikiran sempit seperti itu Riz. Dion sekarang bukanlah seperti yang dulu. Aku melihatnya sendiri. Bagaimana dia menatapmu tadi. Aku yang tidak ditatap saja ngeri melihatnya. Bantah Mona mengenang kengerian tersebut. Aku juga sempat merinding melihat tatapan dinginnya itu. Seolah-olah tatapannya ingin menelanku hidup-hidup. Jawab Rizka membenarkan ucapan dari Mona itu. Menurutku, sebaiknya kita mencari tahu dulu, dari mana Dion bisa mendapatkan harta kekayaan yang sangat melimpah. Dan kita selidiki, apa benar dia pemilik kota ini. Usul Mona menyela perdebatan teman-temannya itu, termasuk dirinya. Aku setuju dengan rencanamu itu Mon. Sambut Tommy mendukung pernyataan dari Mona tersebut. Ayo kita selesaikan makan dulu. Setelah ini, baru kita pikirkan, langkah apa yang akan kita buat untuk mendapatkan informasi tentang Dion, ucap Rizka menenangkan teman-temannya itu. Kebetulan ayahku sudah menyewa beberapa kamar hotel di kota ini. Jadi kalian semua boleh memilih salah satu di antara kamar-kamar tersebut, ucap Rizka mengejutkan teman-temannya semus. Benarkah apa yang kau katakan itu Riz? Tanya teman-temannya tidak percaya. Ya benarlah. Kapan aku pernah berbohong pada kalian? Jawabnya membanggakan diri. Aku ingin kamar eksklusif. Aku ingin Presiden Suite. Aku ingin Deluxe Room. Aku ingin Executive Room. Sambut teman-temannya riuh. Gila kalian. Kalau kalian mau semua jenis kamar itu, bisa bangkrut ayahku nanti. Protes Rizka sambil menggeleng. Jadi kamar apa yang telah dipesan oleh ayahmu itu? Tanya Mona cepat. Menurut informasinya, ayahku telah menyewa 7 buah kamar deluxe, yang di dalamnya bisa berisi 3-4 orang. Jawab Rizka apa adanya. Wah kalau begitu aku ingin tidur bersama dengan Rizka. Ucap Mona senang. Tidak bisa. Aku sekamar sendiri. Dan kalian pilihlah satu di antara kamar-kamar yang sudah dipesan oleh ayahku itu. Sanggah Rizka menolak keinginan temannya tersebut. Oh ya Rizka, setelah selesai makan ini kita mau kemana? Tanya Tommy ingin tahu apa keinginan dari Rizka tersebut. Mumpung hari belum begitu sore, sebaiknya kita berjalan-jalan dan melihat-lihat kemegahan kota ini. Jawab Rizka lancar. Tommy tidak tertarik dengan perkataan Rizka tadi. Dia malah berkata, aku dengar di kota Golden City ini, ada sebuah restoran. Nomor 1. Yang sangat mewah sekali. Pelayanan di dalamnya sangat luar biasa. Ucap Tommy dengan ekspresi senang. Menurut kerabatku yang pernah singgah ke restoran itu, dia mendengar kabar bahwa di dalam restoran tersebut
Ada sebuah ruang VIP utama yang didesain sedemikian rupa. Cantik, mengagumkan dan indah bagal surga. Sambungnya lagi. Aku ingin menempati ruang VIP utama itu. Berapapun biaya yang mereka tetapkan padaku. Ucap Tommy bersemangat dan menghayal tinggi. Mimpi kalau kau bisa menempati ruang VIP utama itu. Karena menurut kabar yang kudengar, ruang VIP utama itu belum pernah ada yang bisa memasukinya, kecuali orang-orang tertentu, mungkin pemiliknya saja. Bantah Mona meremehkan tekad Tommy tersebut. Aku Tommy, pewaris kekayaan dan perusahaan ayahku satu-satunya, bertekad ingin menjadi orang pertama yang bisa masuk ke ruang VIP utama itu. Bantah Tommy, masih dengan sikap percaya dirinya yang tinggi. Kalau kau berhasil menempati ruang itu, aku mau menjadi pacarmu untuk semalam. Ucap Mona menantang. Gila kau Mona. Protes teman-teman wanitanya yang lain. Biarkan saja. Si sombong ini tidak akan bisa memenangkan taruhan itu denganku. Jawab Mona meyakini bahwa dia akan menang dalam taruhan tersebut. Oke kau yang sudah bertaruh. Kau lihat saja nanti. Setelah aku bisa reservasi ke restoran mewah itu, maka kau harus tinggal sekamar denganku. Bagaimana? Ucap Tommy. Sudah senang sekali dan yakin bahwa dia akan memenangkan pertaruhan itu. Deal. Aku setuju. Tapi jika kau kalah, maka kau harus memberi uang kepadaku dalam jumlah banyak. Tantang Mona sambil tersenyum licik. Berapa yang kau inginkan? Tanya Tommy merasa tidak keberatan. Tidak banyak. Cuma 2 miliar saja. Jawab Mona sambil tersenyum membayangkan. Sebentar lagi, dia akan mendapatkan uang 2 miliar secara gratis. Kecil. Ucap Tommy meremehkan permintaan dari mana tersebut. Tanda setuju. Apakah mata-mata yang kau tugaskan untuk mengawasi Arnold masih ada di sana? Tanya Dion pada Burgon, yang sudah pulang dari kota es 1 hari yang lalu. Masih tuan muda. Bahkan mereka sengaja menyewa sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua Arnold itu. Jawab Burgon cepat. Tapi selama beberapa hari ini, apakah gerak-gerik mereka tidak dicurigai oleh warga setempat? Atau si Arnold itu? Tanya Dion sedikit khawatir akan keselamatan dari orang-orangnya tersebut. Sampai saat ini, belum ada tuan muda. Karena menurut informasi dari mata-mata itu, keduanya merubah penampilan mereka menjadi orang biasa, dan membuka jasa reparasi alat-alat elektronik. Jawab Burgon apa adanya, hingga membuat kening Dion sedikit berkerut. Kebetulan sebelum menjadi seorang mata-mata, mereka berdua berprofesi sebagai ahli mekanik dan elektronik. Sambung Burgon hati-hati. Ternyata begitu. Bagus. Beritahukan kepada mereka. Setelah 2 atau 3 bulan, hentikan aktivitas mereka, dan biarkan Arnold berbuat sesuka hatinya. Respon Dion sudah mulai tenang. Aku yakin dalam beberapa hari ini, Arnold pasti akan mendatangi teman-temannya untuk meminta bantuan. Sambung Dion meyakini apa yang akan dilakukan oleh si Arnold itu. Untuk saat ini, dan selama beberapa bulan ke depan,
Tetap awasi dia. Ucapnya memberi perintah. Pantau semua gerak-geriknya. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, cepat laporkan padaku. Sambungnya lagi. Jangan lupa. Perintahkan mereka untuk memberikan bantuan kepada mertua Arnold itu secukupnya. Dan jangan terlalu mencolok. Agar anak dan istri serta ibu mertuanya itu tidak mati kelaparan. Karena menanggung beban berat, harus memberi makan mereka semua. Ucap Dion panjang lebar, memberi perintah dan petunjuk pada si mata dewa itu. Baik dan mudah, jawab Burgon patuh. 165. Memangnya siapa kamu? Pada keesokan harinya sekitar pukul 9.45 pagi, masih di kota Golden City, rombongan Rizka memutuskan untuk pergi ke komplek villa mewah yang ada di puncak bukit. Hanya sekedar ingin melihat-lihat saja, sekaligus untuk mengambil foto. Tapi usaha mereka dihalangi-halangi oleh para pengawal Dion. Baru sampai di pintu gerbang komplek villa saja, mereka sudah mendapat pemeriksaan yang super ketat. Jadi mereka tidak bisa sembarangan masuk. Tommy yang merasa paling kaya dan jago dalam negosiasi di rombongan itu, maju ke depan untuk menawarkan sesuatu. Tapi para pengawal tersebut tidak bergeming sedikit pun. "Hai cantik, tolong izinkan kami masuk. Kami teman-temannya tuan muda kalian. Sejak berkuliah dulu. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengizinkan kami masuk." Ucap Tommy pada para pengawal itu. Mencoba berbohong pada mereka. Komandan jaga yang saat itu dipimpin oleh Anjani mengerutkan keningnya. Sedikit pun tidak ada terbersit senyuman. Malah matanya menatap lekat-lekat ke wajah Tommy untuk mencari kebenaran dari apa yang telah diucapkannya barusan. "Atau bagaimana kalau kau sampaikan saja kepada Dion bahwa kami teman-temannya sedang menunggu di pintu gerbang karena ingin bertemu dengannya?" Ucap Rizka mencoba membujuk Anjani itu. "Jangan tidak sopan kalau bicara. Memangnya kamu siapa?" tanya Anjani marah. "Aku Rizka, teman dekatnya Dion. Dulu kami sepasang kekasih." Ucap Rizka berbohong. Ivory yang saat itu sedang ada di ruangan operator, mengerutkan keningnya dalam-dalam ketika mendengar Rizka mengucapkan kata-kata tersebut melalui layar monitor CCTV. Kemudian menoleh ke arah Dion, meminta penjelasan. Sepertinya dia cemburu. Dion hanya menggeleng kepalanya saja, memberi kode bahwa apa yang dikatakan oleh Rizka tersebut tidak benar. Ivory tidak menuntut jawaban lebih dari Dion lagi. Sebagai seorang profesional muda yang sudah berpengalaman, dia tahu trik kotor seperti itu. Tangan lentik Ivory memencet tombol zoom di papan keyboard untuk melihat lebih dekat siapa si Rizka itu, juga teman-temannya yang lain. Dion yang melihat calon istrinya itu penasaran, kemudian mendekatinya dengan meninggalkan Rams yang saat ini sedang sibuk mengoperasikan komputer yang ada di meja kerjanya tersebut. "Mereka memang teman-temanku, tapi bukan dalam artian teman baik. Justru mereka dulu adalah orang-orang yang suka membuli serta menghinaku karena aku miskin." Ucap Dion memberi penjelasan. "Gara-gara merekalah aku dihukum oleh pihak kampus.
untuk bekerja bakti selama 3 bulan. Sambungnya lagi. Apakah peristiwa itu memang ada Tuan Muda? Tanya Ivory penasaran. Kalau tidak ada, buat apa aku mengatakannya padamu? Jawab Dion kesal. Bukan begitu maksudku Tuan Muda. Yang Ivo herankan. Apa benar pihak kampus setega itu pada seorang jenius seperti Tuan Muda? Sangga Ivory tidak enak hati. Salah satu di antara mereka adalah keponakan dari pimpinan tertinggi kampus tersebut. Jadi mengandalkan kedekatan dan kekuasaannya, mahasiswa yang tidak bersalah sepertiku tetap saja mereka hukum. Bella Dion mengenang masa lalu. Setiap hari kerja mereka hanya menghina mahasiswa-mahasiswa miskin sepertiku. Tapi selama itu, aku hanya mendiamkan saja, dan tidak mempedulikan apapun yang mereka ucapkan padaku, juga pada yang lain. Tapi semakin lama dibiarkan, kelakuan mereka semakin menjadi-jadi, hingga pada suatu ketika, mereka melakukan perbuatan tidak terpuji padaku, dan juga teman-temanku sesama mahasiswa miskin. Dengan mengatakan bahwa, ibu kami adalah pelacur. Kenang Dion dengan ekspresi marah sambil mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Dengan tanpa pikir panjang lagi, aku memberi pelajaran kepada 6 orang laki-laki di antara mereka, dengan tepukan-tepukan kecil di sekitar tubuh juga wajah mereka hingga babak belur. Karena kejadian itulah, pihak kampus menghukumku untuk kerja bakti selama 3 bulan di areal kampus tersebut. Ucapnya menahan marah. Ivory menggeretakkan giginya pertanda geram. Karena baru pertama kali mendengar ada mahasiswa yang dihukum berat seperti itu, hanya gara masalah sepele, yang sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah. Tapi itu tidak berlaku pada Dion, yang sudah terkenal miskin dulu. Padahal Dion hanya membela diri, tapi pihak kampus tetap tidak mau mendengar alasannya. Mereka hanya mau mendengar alasan dari kerabatnya tersebut, yaitu Tommy. Jadi apa yang akan kita lakukan pada mereka Tuan Muda? Tanya Ivory pada Dion. Dengan bersikap seperti biasa, tidak memanggil Hani atau sayang pada Dion. Karena saat ini, dia sedang dalam keadaan dinas. Lagi pula di ruangan itu banyak anak buah Dion lainnya. Aku serahkan keputusan itu padamu. Apakah mereka akan diizinkan masuk atau tidak? Itu terserah padamu. Jawab Dion diplomatis. Baik. Aku ingin mendengar secara langsung dari mulut si Rizka yang centil itu. Apa alasannya mengucapkan kebohongan-kebohongan tersebut? Jawab Maya geram. Kemudian dia memencet tombol hubungkan ke layar monitor yang ada di depan pintu gerbang untuk memberitahu Anjani agar orang-orang itu diizinkan masuk, tapi harus dikawal dengan ketat. Setelah Ivory mengucapkan perintah itu pada Anjani, dia pun berkata kepada Rizka dan rombongannya itu, "Kalian sangat beruntung, karena Nona Ivory, calon nyonya muda dari Tuan Muda Dion, mengizinkan kalian untuk masuk. Tapi ingat, setelah berada di dalam, kalian jangan berani berbuat macam-macam." Ucap Anjani mengingatkan mereka. Di sekitar villa itu, tersebar ratusan pengawal elit yang selalu mencabik-cabik tubuh kalian jika berbuat macam-macam. Ancam Anjani.
kembali mengingatkan mereka. Baik, kami tidak akan macam-macam nanti di dalam. Ucap mereka senang. Tapi di dalam hati mereka berkata lain. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di halaman villa tersebut, tapi belum juga diizinkan masuk. Dari jauh saja, villa milik Dion itu sudah sangat luar biasa megahnya. Apalagi ketika mereka berada dekat dengan villa tersebut. Mata mereka tidak lepas dari mengamati kemegahan dan keindahan villa milik Dion itu. Seakan tidak percaya. Apa benar? Apa yang mereka lihat itu? Dan apakah Dion telah berubah menjadi seorang sultan yang kaya raya? Baru melihat dari luarnya saja, mereka sudah terkagum-kagum. Apalagi jika melihat secara langsung dari dalamnya. Mungkin mereka akan pingsan dan tidak mampu bergerak lagi. Sudah 6 menit mereka melihat-lihat seluruh areal villa itu. Tapi di bagian depannya saja. Karena mereka dilarang untuk mengelilingi seluruh arealnya oleh para pengawal. Setelah 6 menit mereka berada di luar, Dion melalui Ivory mengizinkan teman-teman jahatnya itu untuk masuk dengan pengawalan ketat yang dipimpin oleh 3 gadis Shanghai. Sementara Anjani kembali ke posnya tadi untuk melanjutkan pemeriksaan keamanan di sekitaran villa tersebut. Begitu mereka menginjakkan kaki di lantai marmer yang sangat bening, dan seperti di bawahnya ada air yang sedang mengalir itu. Mata mereka melotot, dan mulut melongo tidak percaya. Apa benar ada lantai rumah yang seperti itu? Apalagi setelah mereka melihat arsitektur dan isi asteris 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 asteris, termasuk juga perabotan-perabotan mewah yang terpampang di depan mata, semakin menambah rasa kekaguman di dalam hati. Walaupun mereka notabene-nya adalah anak orang kaya, terutama Tommy, Rizka dan Raymond, tapi tetap saja dibuat terkagum-kagum dengan kemegahan dan kemewahan villa milik Dion tersebut. Ini sangat luar biasa. Bukan villa lagi, tapi istana, kata Tommy takjub. Rumah mewahku tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan villa ini. Sungguh aku malu, karena selama ini selalu membanggakan rumah mewah milik ayahku tersebut. Tapi begitu melihat villa bak istana ini, aku benar-benar menjadi kecil. Ucap Raymond berkata jujur. Sementara Rizka, Mona dan lain-lainnya tidak bisa berkata-kata lagi, tetapi dalam hati mereka masing-masing membatin. Jika aku menjadi nyonya rumah di istana ini, tentu aku akan sangat bahagia dan menjadi orang yang sangat beruntung di dunia. Aku harus mendapatkan pemilik istana ini. Jika tidak, maka percuma saja aku hidup. Batin Rizka bertalu-talu dalam hati. Sementara Mona juga membatin. Aku yang sudah banyak mengunjungi rumah-rumah mewah, termasuk rumah Tommy, Raymond dan Rizka, juga rumah teman-temanku yang lain. Aku selalu menganggap bahwa rumah mereka adalah istana. Tapi begitu melihat villa ini, rumah mewah mereka tidak ada artinya sama sekali. Ini benar-benar istana yang luar biasa. Apakah kalian akan berdiri saja di situ? Tanya Ling Chia, orang yang ditugaskan untuk memandu mereka melihat-lihat isi dalam villa milik Dion itu. Oh ya,
Baik, baik, ucap Tommy gugup, sehingga membuat Ling Chia yang saat ini menjadi pemandu mereka. Ted senyum geli, tapi bukan tersenyum ke arah Tommy. Sudah sekitar 10 menit kami ada di sini. Tapi kenapa kami belum bisa bertemu dengan Dion? Tanya Rizka asal bicara. Jaga ucapanmu itu. Jangan sembarangan memanggil namanya saja. Panggil dengan Tuan Muda Dion. Sekali lagi aku mendengar kau mengatakan seperti itu, maka aku tidak akan segan-segan lagi merobek mulutmu. Bentak Ling Chia marah. Maafkan aku, jawab Rizka ketakutan, karena tidak menyangka, gadis cantik dan lembut yang ada di depannya itu, ternyata bermulut garang dan tajam. Rizka belum tahu selapa Ling Chia dan lingkungan tersebut, apalagi Anjani. Jadi dia bersikap seenaknya saja. Mungkin hanya dengan sekali pukul, tubuh Rizka yang manja itu sudah terpelanting jauh. Tuan Muda Dion belum mau menemui kalian, karena dia sedang sibuk. Kalau kalian memang ingin bertemu dengannya, silakan tunggu di ruangan ini. Duduk manis, dan jangan berbuat macam-macam, ucap Ling Chia ketus. Baik, kami akan menunggu Tuan Muda di sini, ucap mereka serempak. Sambil menunggu itu, mereka disuguhkan dengan hidangan-hidangan ringan tapi mewah. Antara lain adalah beberapa ikat anggur ruby Romawi, berkualitas nomor 1, yang menggelitik mata, untuk segera memetik dari tangkainya. Di atas meja itu, juga terdapat beberapa macam kurma kualitas terbaik, antara lain, kurma barhi, mejul atau ratu kurma, sukari, ajwa dan kurma ember. Ditambah dengan buah-buahan impor dan lokal, banyak tersaji dan tertata rapi di atasnya. Di atas meja ruang tamu, juga tersaji berbagai macam jenis minuman dan makanan-makanan ringan lainnya. Tapi rasa dan kualitasnya jangan diragukan lagi. Yang sangat menjadi perhatian Tommy, Raymond juga 4 laki-laki lainnya itu adalah 2 buah botol anggur yang berharga fantastis, yaitu Krug 1928, produksi Charles Krug Winery dari daerah Napa Valley, California, Amerika Serikat, yang sebotolnya saja seharga US$17.625 atau setara 295 juta rupiah. Sebotolnya lagi adalah jenis anggur yang juga bermerek terkenal, bahkan jauh lebih mahal daripada anggur sebelumnya, yaitu Cate Latife, seharga 2,1 miliar rupiah per botolnya. Sebuah harga yang sangat fantastis. Tommy, Raymond dan 4 kawan laki-lakinya yang lain hanya melongo diam. Tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melihat anggur langka dan yang sangat terkenal. Mahal tersebut ingin rasanya dia meraih saat itu juga, tapi dia takut, karena dia tahu bahwa harga anggur tersebut sangat mahal sekali, bahkan bisa digunakan untuk membeli sebuah rumah, atau beberapa buah mobil yang diinginkan. Tak mau berlama-lama, tanpa dikomando lagi, mereka langsung saja meraih suguhan yang ada di atas meja, kecuali 2 buah botol anggur tersebut. Saat itu, mereka tidak melihat ada pengawal yang mengawasi mereka. Maka dengan cekatan dan sedikit berebut,
Rombongan Rizka mengambil hidangan-hidangan yang ada di atas meja itu satu persatu, dan menikmatinya dengan cepat. Ketika mereka sedang makan hidangan ringan itu, Dion, Ivory, Hans dan Burgon datang menghampiri mereka. Di belakangnya ada Erik, Ling Chia, Ling Hua dan Ling Ma, serta 4 pengawal elit lainnya. "Apakah kalian menikmati hidangan kecil dariku?" ucap Dion tiba-tiba. Bersambung 166. Jaga sikapmu.